Welcome. Teman-teman, shalom. Shalom. Ayo, udah Shalom. mana ada semangat hari ini. Shalom teman-teman. Shalom. Oke, teman-teman. Pada hari ini, untuk itu saya minta tolong ada teman-teman. Silakan dan bagi kita menghargai Tuhan Yesus dan kita bisa menghargai hamba Tuhannya. Ya teman-teman, udah nyala yuk. Sebelum kita masuk dalam WL, untuk itu kita doa ya. Mari kita dalam doa. Kita berdoa. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang telah mengantarkan kami dalam Zoom ini. Tangan Tuhan yang ajaib penuh kemenangan. Ya Bapa, surgawi, dah berkati hamba-Mu ya sebenarnya ada WL. Dah berkati ya Bapa, lindungi hamba-Mu supaya hamba-Mu ini bisa memimpin WL ini sebaik mungkin dan tidak memalukan pastor maupun yang lain. Ambil alih ya Bapa semuanya, biarkanlah roh Allah adil dalam hidup kami dan membiarkan kami fokus di mana dan biarkan kami terjebak dalam hal-hal yang tidak baik. Ini doa kami, haleluya, amin. Oke, Tanji tolong seserin ya. Ya pertama masih ada mujizat ya. Mohon maaf teman-teman, aku belum bisa on cam ya, soalnya lagi di YouTube. Oke, teman-teman. Aku bayangkan melewati perjalanan dalam hidup yang tak aku inginkan. Namun aku percaya Tuhan izinkan semua sama lebih batas kekuatan. Masih ada mujizat. Masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Nudramu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengerti Engkau. Masih ada mujizat. Masih ada harapan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Anugerah-Mu, mujizat-Mu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Kau begitu baik. Mujizat-Mu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Teman-teman yang sudah berdoa, kita ulangi dari awalnya ya. Masih sudah berdoa, mari kita bayangkan bahwa mujizat itu nyata dalam hidup kami. Ya teman-teman, kita yang sudah berdoa, bisa datang, kita menyembah. Aku bayangkan lewati perjalanan dalam hidup yang tak aku inginkan.
Namun aku percaya Tuhan izinkan semua sesuai kenyataanmu. Masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus kau begitu baik, mudramu, mujizatmu masih ada bagiku. Tuhan Yesus kau begitu baik, mujizatmu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Masih ada mujizat, masih ada harapan. Tuhan Yesus, kau begitu baik. Anugerahmu, mujizatmu masih hadir bagiku. Tuhan Yesus, baik bagiku. Mujizatmu masih ada. Masih Raya. Oke Kak Anggi, ada dua kurasakan kasihmu Tuhan. Teman-teman untuk itu kita sebelum kita masuk dalam lagu kedua lagu terima kasih Bapak untuk penyembahanmu pada hari ini. Kiranya apa yang kami nyanyikan tadi boleh kami memahami masuk dalam lagu tadi. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa maksud dari lagu. Ini doa kami, haleluya. Yuk, rasakan bersama. Rasakan kasihmu Tuhan. Rasakan kuasamu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan keadilan. Rasakan kasihmu Tuhan. Rasakan kuasamu Tuhan. Rasakan kuasa Roh Kudus. Rasakan keadilan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini.
Kita ulang dari awal ya. Menanggapi yang ajaib dalam hidup kami, Tuhan dalam mencurahkan roh alamu dalam hidup kami. Merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan, merasakan jasa Roh Kudus, merasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di daerah ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oke, Kangi lagu terakhir. Bentar ya. Oke. Belum kita mengulang firman Tuhan, kita mau bersama-sama mujizat itu nyata. Ya. Oke, kita bersama-sama mujizat itu nyata. Bapa kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Batas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu.
bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita awal lagi pertama ya. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Oke, kita malam firman Tuhan, dipersilakan Pastor Christian untuk firman-Nya. Terima kasih. Pastor An. Shalom, tidak kedengaran Pastor. Dalam Pastor Christian ya, Pastor. Nggak ada suara, Pastor. Kalau lagi ini bisa kedengaran kan? Oh, Sudah, Pastor. Bisa, udah. Udah ya? Udah, Pastor. Mohon maaf, Pastor. Kedengaran jelaskah suara saya? Iya, Pastor. Saya Pastor, kedengaran. Ya, baik, puji Tuhan. Berarti saya tanpa pakai ini aja ya. Saya pikir baik, untuk menyingkat waktu kita akan buka ayat firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 43. Kalau nanti bisa dibantu oleh bagian host ya. Kita bisa baca sama-sama. Kisah Rasul 2 ayatnya ke-43. Sudah? Kita baca sama-sama ya. Dikatakan di sini ayatnya demikian, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Amin. Saudara-saudara, ya mungkin ada adik ya, adik-adik semua yang ada di acara ini. Tentu saya kira nama saya sudah disebutkan tadi, sudah juga ditulis tentunya di undangan ya. Namanya Hans, pendeta muda Hans Christian Kilapon, saya dari Manado. Nah, jadi perkenalan saya melayani di GPI Sambas, Gereja Bethel Indonesia, cabang wilayah Provinsi Kalbar, Kecamatan Sambas. Ya, saya ada pelayanan misi buka gereja dan saya sudah sekitar 5 tahun ya di daerah Sambas, jalan 5 tahun. Nah, ketika saya diminta oleh Pak Morris lewat online, tentu saya bilang
Oke, saya siap untuk berbagi berkat di dalam community ini atas anak-anak muda. Nah, itu sebabnya demikian perkenalan singkat saya. Sebab tadi di awal saya langsung masuk ya. Saya ingat saya biasa harus pakai prosedur perkenalan dulu dong, gitu ya. Tapi saya punya istri, punya anak ya, saudaraku. Anak saya 3 ya. Jadi sudah cukup ya. Sekian. Nah, bicara tentang mujizat, saudara, kalau kita melihat di dalam konteks ya kamus ya, itu disebutkan bahwa mujizat itu adalah sesuatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa, yang di luar kebiasaan, yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat dan dilakukan oleh Tuhan atau roh Tuhan sendiri untuk suatu tujuan tertentu. Nah, kita bicara tentang mujizat, itulah arti daripada mujizat. Jadi suatu peristiwa di luar akal manusia, ya, akal logika, di luar kebiasaan, ya, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, itulah mujizat. Nah, kita saudaraku yang terkasih diberikan tema tentang mujizat Anda. Tentu ada 3 pertanyaan yang saya berikan bersangkut paut dengan tema mujizat masih ada. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja mujizat yang ada di dalam Alkitab? Saudara sendiri sama-sama tentu sudah pernah mendengar di dalam PL Perjanjian Lama perkara-perkara mujizat yang terjadi ya. Begitu juga di dalam Perjanjian Baru ya. Di dalam Perjanjian Lama ada beberapa catatan perkara-perkara mujizat, peristiwa-peristiwa mujizat yang pernah terjadi. Yaitu melalui peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu kan bagaimana Musa dengan 10 tulah ya, kemudian membawa keluar orang Israel juga melewati laut terberau ya kan, terbelah 2 gitu kan. Juga saudara ingat tentang cerita Elia yang kemudian ada api turun dari surga membakar korban bakaran ya. Ada lagi yang namanya peristiwa Elisa ya, anak rohani daripada Elisa, yang kemudian dipakai Tuhan untuk menyuruh seorang yang sakit kusta, ya kan, Naaman, seorang perwira, ya, yang memiliki sakit kusta, dan kemudian dia disuruh mandi, ya kan, di sungai yang kotor, tapi kemudian karena dia taat dia melakukan dan akhirnya dia pulih dan sembuh. Ada lagi peristiwa Daniel ketika dimasukin di gua singa. Saudara pernah dengar tentu. Waktu anak sekolah minggu sering diceritakan. Daniel masuk di gua singa, singa yang lapar, ya, tidak mengapa-apakan dia. Kemudian ada lagi peristiwa Simpson. Ya, peristiwa Simpson yang dengan kekuatannya yang dikaruniakan oleh Tuhan dia dapat mengalahkan singa. Dia dapat mengalahkan banyak orang, saudaraku, dengan kekuatan yang besar yang dia miliki. Di luar logika, ya, yang tidak dapat saudara secara logika bisa diterima. Perkara-perkara mujizat dalam Perjanjian Lama itu banyak. Ada lagi yang namanya peristiwa tembok Yeriko yang roboh. Hanya dengan apa? Mereka berkeliling, mengelilingi, ya, tembok Yeriko, kota Yeriko itu mereka kelilingi dengan apa? Menyanyikan lagu, pujian, disertai dengan alat musik, ya, rebana, kecapi, semua dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya melalui itu tembok Yeriko pun hancur, saudara. Ya, itu adalah satu perkara mujizat dalam Perjanjian Lama, ya. Dan kemudian di dalam Perjanjian Baru perkara-perkara mujizat, ya.
terjadi ketika peristiwa Yesus Kristus. Ya, dari lahirnya Yesus, dari dia beranjak dewasa, kemudian dia mengadakan mujizat setelah dia dipanggil melaksanakan tugas panggilan untuk melayani. Ya, Yesus mengadakan mujizat selama hidupnya sampai akhirnya dia mati, dia bangkit lagi, dan bahkan terakhir dia naik ke surga. Semua rangkaian peristiwa tentang Yesus adalah sebuah mujizat. Amin. Waktu dia lahir itu sudah mujizat, tanpa ada campur tangan manusia di situ. Dia mujizat, dia bisa dikandung oleh Roh Kudus, itu mujizat. Amin. Halo, saudara-saudara bisa mendengar suara saya? Masih, Pak. Jelas ya, cukup jelas ya. Ya, Pak. Jadi saudara-saudara, hal seperti itu sudah menyatakan kepada kita betapa Tuhan itu, betapa mujizat itu, ya, betapa mujizat itu terjadi. Perjanjian lama, perjanjian baru, itu terus terjadi, saudara. Ya, bagaimana bagaimana Yesus dengan menyembuhkan orang sakit, orang buta melihat, ya kan, orang lumpuh berjalan, ya, orang tuli mendengar, bahkan orang mati bangkit, saudara-saudara. Ya, banyak dicatat oleh Alkitab perjanjian baru. Bagaimana murid-murid sesudah Yesus naik ke surga, mereka pun mengalami pelayanan mereka disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan. Jadi kalau saya boleh katakan, saudaraku, begitu banyak mujizat-mujizat yang ada di dalam Alkitab. Amin, saudaraku. Ya. Pertanyaan yang kedua di sini, apa tujuan daripada mujizat? Mungkin ada yang bisa memberi respon di sini. Saya mau tanya sedikit. Apa sih tujuan daripada mujizat itu? Kira-kira Wilkie, angkat tangan tadi. Silakan. Menurut Wilkie, tujuan dari mujizat itu apa? Sedikit interaktif dulu. Silakan, Wilkie. Kurniawan Budi. Mujizat itu artinya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Oke. Wilkie tadi, Wilkie ya, angkat tangan. Menurut Wilkie, apa tujuan daripada mujizat? Ya, silakan Wilkie. Oh, tadi Wilkie angkat tangan tapi tidak bisa menjawab. Ya, belum bisa ya, tersambung. Atau gimana? Silakan Wilkie. Ada yang lain yang mau? Saya pesta. Aku. Ya. Pesta mujizat itu adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita tanpa kita duga-duga. Pesta mujizat itu gitu. datang tanpa kita duga-duga, dan itu semua rencana oleh Allah untuk kita. Ya. Oke, ada yang lain lagi memberi tanggapan? Apa tujuan daripada mujizat? Itu pastor, ada orang pastor mau bertanya. Oh, nanti sesi pertanyaan selesai ini ya. Iya. Bukan Ini nanya, dulu. Pester mau jawab. Bagi orang Apa Iya, tujuan mau jawab. Jadi saya yang menanyakan, saudara sekarang menjawab. Apa tujuan daripada mujizat? Tadi sudah ya, teman-teman yang lain. Silakan, ada yang lagi yang lain? itu orang Baik. Pester. Ya, tujuan dari mujizat itu kan apa namanya gitu, kita kan melalui panggilan terhadap Tuhan, gitu aja. Benar nggak, Pastor? Mujizat itu kan panggilan lagi? terhadap Tuhan. Panggilan? Tujuan dari panggilan Mujizat? terhadap Tuhan. Iya. Oke. Yang lain? Iya, Yang lain? panggilan Ada terhadap lagi? Tuhan. Ada lagi yang lain? Masing-masing punya Oke, Pak. tanggapan sendiri ya. Oke. Apa? Menurut aku Angel. ya, Pak ya.
Oke lah, aku pasti bahasa Manado ya Pak ya. Kalau kita Saja. menurut kita Masih pribadi. muda. Menurut kita pribadi Pak, mujizat itu di mana Tuhan itu melihat mujizat yang luar biasa, dia bisa mencurahkan di tempat di mana kita berada. Mujizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Dan mujizat Tuhan itu terbesar yang kita rasakan dalam hidup kita. Itu sih Pak, ya dari aku. Terima kasih buat respon dan tanggapan dari teman-temannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tujuan daripada mujizat itu adalah untuk menguatkan dan meneguhkan pemberitaan tentang Allah, tentang Tuhan Yesus, pemberitaan Injil, ya. Sehingga itulah mujizat itu harus menyertai, ya, dinyatakan. Coba kita lihat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 6. Ayat referensi dalam pertanyaan kedua, ya. Tujuan daripada mujizat. Jadi tujuan daripada mujizat adalah untuk menguatkan dan meneguhkan, ya, dalam pemberitaan Injil. Kisah Rasul 8 ayat 6 dikatakan, Kisah Rasul 8 ayat 6. Ya, sudah, ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Amin. Jadi untuk apa saudaraku? Untuk meneguhkan, ya. Tujuan daripada mujizat yang pertama adalah untuk meneguhkan, untuk menguatkan, ya, orang-orang dalam menerima pemberitaan Injil, berita Injil kabar baik yang disampaikan oleh Filipus. Ya, di dalam Markus 16 juga ada ayat yang disebutkan, ya, tentang tanda-tanda yang menyertai setiap hamba-hamba Tuhan dalam memberitakan Injil. Markus 16 ayat 17, ya, kita bisa melihat di sana ayatnya. Ya, dikatakan apa sana? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi, mujizat-mujizat itu adalah tanda yang menyertai, saudara, ya, untuk meneguhkan, ya, dalam pemberitaan Injil atau menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Nah, kemudian tujuan daripada mujizat yang kedua adalah untuk menyatakan kehendak dan kedaulatan dan kemuliaan Allah. Itu tujuan daripada mujizat, ya. Menyatakan kehendak, kedaulatan dan kemuliaan Allah. Ya, dengan terjadinya mujizat, maka saudara-saudara memungkinkan orang-orang untuk berpaling dan percaya kepada Allah. Amin. Ya. Jadi mujizat itu menyatakan betapa ada kuasa yang lebih besar, gitu. Ya. Betapa ada satu oknum yang sanggup melakukan perkara-perkara ajaib itu, ya. Dan itu adalah Tuhan, ya, di mana dalam hal ini menyatakan mujizat tersebut, ya, kedaulatan, kehendak Allah dan kemuliaan Allah, ya, itu dinyatakan saat mujizat itu terjadi. Haleluya, amin. Ya, ada banyak kesaksian orang ketika dia mengalami mujizat Tuhan, ya, pada akhirnya sebelumnya dia belum percaya Tuhan Yesus, ya, tetapi melalui doa hamba Tuhan, ya, dia dalam keadaan yang sakit berat, ternyata dia mengalami mujizat Tuhan. Dia mengalami kelepasan, dia mengalami kemerdekaan, ya. Yang tadinya dia lumpuh di kursi roda bertahun-tahun, dia dapat berjalan, saudara. Mata kakinya menjadi kuat, lututnya menjadi kuat. Dan dia dapat berjalan, bahkan dia karena sudah bisa berjalan, dia melompat, dia menari. Dan akhirnya mulutnya berkata, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Padahal sebelumnya dia belum
termasuk orang yang percaya. Ya, masih dalam bilangan kepercayaan yang lain. Tapi ketika dia menerima waktu dilayani oleh hamba Tuhan, ya, waktu ditantang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka responnya yang positif itu memungkinkan Allah menyatakan kedaulatan melalui perkara mujizat. Allah menyatakan bahwa hanya Dia yang sanggup. Ya, dengan mujizat itu menunjukkan kepada dia bahwa betapa Yesus itu adalah Allah. Betapa dengan mujizat itu membuat dia melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar berkuasa. Akhirnya dia memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan begitu banyak kesaksian-kesaksian seperti ini Bapak Ibu terjadi. Jadi Tuhan menyertai hamba-hamba Allah, ya, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat seperti dalam Markus tadi 16 ayat 17. Itu adalah untuk menyatakan salah satu kehendak, kedaulatan dan kemuliaan Allah. Ya. Nah, yang ketiga tujuan daripada mujizat, selain yang pertama tadi tujuannya untuk menguatkan dan meneguhkan pemberitaan Injil, kemudian yang kedua untuk menyatakan kehendak, kedaulatan dan kemuliaan Allah, maka yang ketiga tujuan daripada mujizat itu adalah untuk membuat orang itu berpaling kepada Tuhan. Itulah tujuan. Ya, jadi bisa jadi dia orang Kristen, tapi dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Bisa jadi dia orang Kristen dan dia sedang lemah dalam keadaan sakit, ya. Mungkin dia sudah meninggalkan Tuhan. Dia sudah malas ke gereja, dia tadinya orang yang setia, tapi kemudian tidak setia lagi, ya kan? Akhirnya dia mengalami kesakitan, dia mengalami semacam ya akibat dosanya gitu ya. Dia ada mengalami persoalan hidup yang berat, yang dimana menurut logika dia nggak mungkin ada lagi jalan, nggak mungkin untuk dia tertolong selain hanya kuasa Tuhan. Nah, ketika dia sadari itu, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Akhirnya apa saudaraku? Orang yang sudah meninggalkan Tuhan pada akhirnya kan menjadi kembali kepada Tuhan. Oleh karena perkara mujizat. Amin. Ada amin? Karena perkara mujizat membuat orang itu berpaling kembali kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita tutup dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, dalam tema mujizat masih ada ini, saya bilang ada 3 pertanyaan tadi kan. Kita sudah pertanyaan pertama, apa saja mujizat yang ada dalam Alkitab? Sudah saya jelaskan. Apa tujuan daripada mujizat? Sudah kita juga mendengar. Nah, yang ketiga sekarang adalah apakah sampai sekarang ini mujizat itu masih terjadi? Ya kan? Mungkin di sini ada yang bisa memberikan kesaksian, ya, yang akan mungkin bisa memberikan ya pencerahan, ya, bahwa benar bahwa mujizat itu masih terjadi sampai sekarang ini. Ya, saudara-saudara, sampai hari ini, saudaraku, kekristenan itu pun masih ada beberapa pandangan, ya, yang belum ada yang percaya mujizat masih terjadi, tapi ada juga yang tidak percaya bahwa mujizat itu masih terjadi sampai sekarang ini atau masih ada. Ya, itu adalah beberapa pandangan skeptis, ya. Aliran skeptis itu mereka saudaraku yang kekasih, mereka tidak percaya bahwa mujizat itu masih ada. Mereka sudah tidak percaya sama sekali bahwa mujizat itu masih terjadi. Bagi mereka mujizat itu sudah selesai, ya, pada zaman Yesus, ya, pada zaman Yesus dan murid-murid. Tetapi sekarang tidak. Itu adalah salah satu aliran skeptis, ya. Kemudian ada aliran yang bernama aliran kontinuasionis, agak susah untuk disebutkan, ya. Kontinuasionis ini adalah satu aliran atau pandangan yang menyebutkan bahwa bukan. Yang kedua adalah
pandangan sesasionis. Mohon maaf. Yang kedua adalah pandangan sesasionis. Apa itu pandangan sesasionis? Pandangan sesasionis itu hampir sama dengan pandangan skeptis, ya, hampir sama, ya, di mana mereka juga tidak percaya adanya mujizat. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah pandangan yang golongan kita, ya, yang kalau sampai sekarang ini saudara sama saya misalnya percaya bahwa mujizat masih ada, itu adalah kita disebut sebagai golongan kontinuasionis. Ini adalah golongan yang percaya bahwa mujizat masih ada. Saya percaya semua kita di sini masih percaya mujizat ada. Angkat tangan ya, masih percaya mujizat itu ada. Semua ya. Berarti kita adalah golongan kontinuasionis. Ya, kontinuasionis. Kita disebut sebagai golongan orang yang masih percaya mujizat masih ada, saudara. Ya, tidak jauh-jauh, saudara. Ya, saya sendiri pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya, tapi nanti saya saksikan ketika teman ada di sini yang sudah angkat tangan mau bersaksi, silakan. Ada yang mau bersaksi untuk menyebutkan bahwa ternyata mujizat. Iya, silakan. Bang. Oke, shalom teman-teman. Saya mau bersaksi dikit kehidupan saya. Gak apa-apa kan? Ya, Kurniawan. Ya, singkat ya, Bang. Iya, waktu itu 2019. Mama saya mengalami kecelakaan. Itu ditabrak mobil. Maaf kata itu tangannya pecah. Terus kakinya yang tulang duduknya patah. Tapi puji Tuhan, saya singkat ya. Puji Tuhan sekarang 2022 mama saya bisa berjalan dengan normal. Itu karena mujizat Tuhan masih ada di dalam hidup kita. Itu aja Pak. Itu aja dikit. Shalom. Ada lagi? Ya, ada lagi? Silakan. Mujizat Tuhan masih ada, ya. Silakan, ada lagi? Ya, saudara. Berarti kalau tidak ada saya saksikan ya. Saya pernah mengalami, saudaraku. Ada banyak sekali, tetapi mungkin mewakili saja beberapa yang bisa saya saksikan ya. Pernah saya itu mengalami sakit yang sangat berat sekali, saudara-saudara. Ya, sakit di mana saya merasa sudah mau mati, ya. Ada bisa dibilang demam, ya. Kemudian apa? Tapi habis panas dingin, panas dingin gitu. Dan sampai pada puncaknya di mana saya merasa saya sudah mau mati. Benar, saya secara pribadi merasa saya kayaknya mau mati. Tapi saya nggak mau menyerah. Saya nggak mau mati muda. Ya, saya ingat waktu itu sebelum saya menikah. Ya, saya nggak mau mati muda. Saya bilang, saya mau hidup. Ya, jadi ingatlah saya kan, karena Tuhan Yesus bisa membuat mujizat. Jadi saya jujur memang adalah orang yang seorang remaja yang sudah meninggalkan Tuhan. Maksudnya apa? Pada waktu itu saya sudah nggak ke gereja lagi. Saudara-saudara. Saya malas ke gereja. Ya, memang waktu itu saya terpengaruh dengan lingkungan. Ya, saya malas ke gereja. Pokoknya cuma setahun sekali lah, boleh ada lah gitu. Ya, Natal gitu kan. Nah, saudaraku, waktu saya sakit berat itu saya ingat Yesus yang bisa menyembuhkan. Jadi saya datang sama Tuhan Yesus, saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau boleh saya sembuh, saya minta tolong, ampuni dosa saya. Bahkan untuk membuat saudara seperti kalau dibilang membujuk Tuhan sih rasanya gimana ya? Oke lah, bisa juga bisa dibilang begitu ya. Saya bilang sama Tuhan, kalau Engkau mau Tuhan, jika Engkau sembuhkan, aku mau melayani Tuhan, aku tidak mau menikah. Ekstrim ya. Ya, karena saya ingin sembuh gitu loh. Sampai seolah-olah memujuk Tuhan gitu. Tuhan, kalau memang Engkau sembuhkan, bila Engkau menghendaki, aku mau melayanimu.
bahkan tidak menikah sekalipun aku mau, asal kehendak Tuhan, saya bilang. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Habis saya berdoa, itu hanya hitungan 2-3 detik mungkin. Ada seperti aliran listrik masuk menusuk lewat kepala saya, ujung kepala saya masuk ke dalam tubuh, dan kemudian seperti bergetar gitu. Dalam hitungan 3 detik, ya kira-kira waktunya, tiba-tiba hilang. Tapi ketika itu hilang, ya seperti aliran listrik, dia bergetar dari kepala turun ke dalam, masuk sampai ke ujung kaki, ya gitu ya. Tiba-tiba hilang. Kalau orang pernah kena listrik, saudara pernah nggak kesetrum? Ya agaknya sakit kan? Tapi ini yang saya alami tidak sakit. Ya kayak aliran listrik tapi tidak sakit. Rasanya dingin. Dia masuk ke ujung kepala sampai ke ujung kaki, saudara. 3 detik kalau boleh dibilang waktunya. Cepat sekali. Tiba-tiba hilang. Tapi seiring dengan hilangnya aliran listrik yang saya rasakan, waktu itu pun saya mengalami kesembuhan. Wah, beban alam maut di dalam pikiran, di atas saya itu seolah-olah saya itu sudah dekat mau mati, ya. Itu seperti langsung, ya, tadinya gelap, kegelapan gitu ya, tiba-tiba jadi cerah dan badan saya sehat 100%. Wah, saya kok rasa benar-benar kok langsung berubah gitu. Sehat 100 derajat gitu. Langsung sehat benar-benar gitu. Itu kuasa Tuhan, Bapak, saudara-saudara. Sehingga saya melompat di kamar saya. Saya bersuka cita, saya berkata, Tuhan, Engkau sungguh adalah Allah yang hidup. Nah, di situ akhirnya saya mengalami pertobatan, ya. Saya mengalami perubahan. Saya kembali, ya, berkomitmen untuk ikut dengan Tuhan, untuk rajin ke gereja, ya, berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Jadi itu adalah satu, apa saudaraku, menyatakan kepada kita bahwa memang mujizat itu masih ada, saudara. Apalagi orang-orang Kristen, ya, jangan sampai mengingkari bahwa Tuhan Yesus itu ada dan sanggup untuk melakukan perkara-perkara mujizat dalam hidup kita. Ya, dia tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 kita baca. Ibrani 13 ayat 8. Bisa host tampilkan ayatnya. Ibrani 13 ayatnya ke-8. Nah, yuk kita baca sama-sama Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Yesus tidak berubah, ada lagunya ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Jadi nggak ada perubahan. Kalau dulu dia mengadakan mujizat, maka sekarang pun dia masih terus mengadakan mujizat. Katakan amin. Ya, haleluya, amin. Jadi mujizat itu masih ada. Ya, tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Ya, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi mujizat itu akan dinyatakan, saudara, kepada setiap orang, ya, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan. Ya, mujizat itu adalah sarana yang dimana, saudaraku yang kekasih, memang akan tetap ada selagi kehidupan ini masih terus ada. Ya, kalau saudara ingat, setiap perusahaan, setiap produk yang dikeluarkan, lokomotif ya, atau produk-produk katakanlah mobil, motor ya, kalau dikeluarkan maka
produknya itu ada juga cadangkan kan, dijual alat-alat onderdilnya ada kan yang dia dijual kan untuk mengganti yang rusak, betul nggak? Kalau saudara punya kendaraan kan, kalau ada yang rusak kan saudara tinggal pergi ke dealer untuk cari apa yang rusak diganti ban baru, ada kan, begitu kan? Nah, setiap produk itu pasti menyediakan alat untuk mengganti yang rusak, saudara. Itu kan ilustrasi bahwa dalam hal-hal yang secara di dalam kehidupan sehari-hari kita itu menunjukkan bahwa begitu juga lah di dalam kehidupan kita, dalam soal perkara-perkara kehidupan kita berhubungan dengan sakit, penyakit. Tuhan juga menyediakan kok sarana untuk kesembuhan kita. Karena kita ini produk ciptaannya Tuhan. Amin. Kalau produk itu dicipta, maka ada juga dong ya yang dia siapkan untuk mengganti. Ya, ada banyak kesaksian saudara, ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang dia dapat semacam jantung baru, dia bilang. Ya, dia sakit, tadinya sakit jantung berat, tapi enggak jadi dioperasi, enggak jadi tahu-tahu jantungnya jadi normal dan 100% seperti normal 100% gitu dia bilang. Jadi itu dia imani sebagai jantung baru dari Tuhan. Ya. Ya. Banyak mujizat-mujizat di beberapa tempat ya yang saya kira banyak juga saudara sudah mendengar ya. Ya, bagaimana orang-orang yang tadinya buta ya, tapi kemudian dia bisa melihat ya. Ada kisah-kisah yang terjadi di gereja-gereja yang daerah-daerah Afrika ya. Saya banyak juga lihat di postingan-postingan yang suka bagaimana seorang yang tadinya nggak bisa melihat, tiba-tiba dia bisa melihat. Ya, dia berarti dapat biji mata yang baru, saudara. Ya. Jadi Tuhan itu menyediakan semua sarana-sarana untuk pemulihan bagi setiap ciptaannya. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau onderdil motor aja, onderdil mobil aja ada untuk mengganti yang rusak, masakan untuk tubuh kita ini kan, untuk masalah manusia ini ya yang mengalami penyakit, masa Tuhan tidak menyediakan sarana, ya kan? Dan itu disebut sebagai sebuah mujizat karena adanya kebutuhan. Amin, saudaraku. Jadi mujizat itu saudaraku bisa terjadi karena adanya pertama kebutuhan, karena adanya orang yang bersungguh-sungguh percaya, berdoa kepada Tuhan, meminta untuk kuasa Tuhan dinyatakan, ya. Menurut cara dan menurut kehendak Tuhan tentunya. Ya, karena setiap orang berbeda cara Tuhan untuk menyatakan ya kuasanya. Nggak semua itu harus sama. Tapi intinya garis besar itu adalah merupakan perkara mujizat. Yang setuju katakan amin. Ya, perkara mujizat. Mujizat masih terus terjadi. Jadi mujizat bukan hanya terjadi bicara soal mujizat sembuh dari sakit penyakit, tapi juga mujizat bisa bermacam cara. Ya, mungkin adalah masalah yang mustahil saudaraku untuk menemukan jalan keluar. Tapi tiba-tiba Tuhan buat seolah-olah kok begitu mudah, ya kan? Mungkin menurut saudara nggak mungkin dapat pekerjaan yang terbaik, tapi ternyata Tuhan membuat sesuatu sehingga kok sekonyong-konyong saudara dapat diterima di pekerjaan yang luar biasa, ya, yang bagus gitu. Rasanya nggak mungkin, ijazah pas-pasan nilainya, kok bisa ya diterima di perusahaan yang banyak kesaksian seperti itu, Bapak Ibu. Ada yang juga yang sudah umur sekian menikah nggak dapat jodoh karena mungkin tampangnya jelek, dia merasa minder, dia merasa nggak punya inilah untuk dapat jodoh. Tapi karena dia sudah percaya Yesus, dia berdoa, dia dapat jodoh yang hampir dikatakan mustahil. Orang yang melihat bilang, kok bisa ya? Kok bisa ya dapat jodoh? Kok bisa ya dia mau sama kamu? Ini sedikit ini aja ya. Tapi kan hal-hal seperti itu bisa terjadi. Jadi mujizat bukan hanya perkara sembuh dari sakit, tapi mujizat juga dari hal-hal yang tidak mungkin. Hal-hal yang tidak mungkin seperti kisah di Perjanjian Lama di mana laut Teberau bisa terbelah dua. Betul? Amin? Ya.
kemudian bangsa Israel di tanah di gurun, ya, ada perlindungan tiang awan, ada perlindungan tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang sehingga tidak kepanasan, tiang api di waktu malam sehingga tidak kedinginan. Jadi perkara mujizat dalam berbagai cara Tuhan, ya, amin. Ya, sesuai kebutuhan umatnya tentunya. Jadi kita percaya mujizat masih ada. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa ya. Atau mau pertanyaan dulu baru berdoa? Ya, menutup. Silakan, host. Doa dulu, Pak. Doa. Ya, Doa baik. dulu. Bapak di surga, terima kasih buat berkat-Mu untuk hari ini kami dapat sharing tentang mujizat masih ada. Kami bersyukur karena kami sadar kami memiliki Allah yang penuh dengan mujizat. Allah yang terus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang memiliki tujuan-tujuan yang mulia, yang baik buat setiap anak-anaknya. Sehingga kami memiliki pengharapan bahwa selalu ada jalan keluar. Bersama Yesus tidak ada yang mustahil. Mujizat masih ada. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang penuh kuasa. Kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Meteraikan itu Tuhan. Dan biarlah kami ingat untuk kami tetap teguh dan melakukan di dalam hidup kami. Dengan percaya bahwa segala sesuatu masih mungkin terjadi karena mujizat masih ada. Amin. Silakan. Thank you, Pak. Ya, silakan. Ayo teman-teman udah menelpon kita, yuk. Kita bilangin terima kasih. Ayo, ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Pak Pastu. Terima kasih Pastu. God bless. Oke, God bless. Oke. Ada pertanyaan ya? Itu pertanyaan Silakan. Pak nanti habis doa berkat, Pak. Habis doa berkat? Iya, Pak. Jadi ini sudah mau tutup aja doa berkat? Belum, Pak. Pengumuman dulu, doa syafaat, di sini doa berkat. Silakan. Ya. Oke, teman-teman. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman yang dibawakan oleh Kak Feby. Kepada Kak Feby dipersilakan, Kak. Dan itulah sesi. Oke, shalom, puji Tuhan. Loh, kok share screen-nya hilang lagi? Coba dibantu Kak Pep. Kayaknya hilang. Oke. Nah, shalom, puji Tuhan semuanya. Oke, saya akan menyampaikan jadwal ibadah Unity for Jesus. Kita ada 3 ibadah. Dari hari Senin kita ada gerakan baca Alkitab disertai rapat pengurus jam 1 siang. Hari Rabu kita ada komsel jam 1 siang. Hari Sabtu kita ada komsel jam 1 siang. Setiap komsel disertai doa pengurapan. Bagi yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan, bisa melalui BCA 1280 23 67 87 atas nama Unity for Jesus. Bagi yang bersedia memberikan persembahan dan persepuluhan melalui BCA 1280 23 67 87 atas nama Unity for Jesus. Bagi yang rindu melayani dan ingin mengetahui seputar ibadah kita, bisa menghubungi pembina rohani kita, Pendeta Gary Morris, di nomor ponsel 0821 25 49 35 44,
Bagi yang ingin mengetahui informasi ibadah dan pelayanan, bisa menghubungi Pendeta Gary Morris 0821 2549 3544. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Pep. Oke, teman-teman, kita tiba doa syafaat. Untuk doa syafaat, Pastor. Salam, Pastor. Ya. Kasih kepada Boleh doa Kurniawan aja. syafaat. Kasih kepada Kurniawan. Silakan Oke. Kurniawan. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mujizat masih ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, untuk kota kami tercinta Tuhan, Indonesia Tuhan. Kau berkatin Tuhan, mujizat masih ada Tuhan. Pemulihan terjadi Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Kami berdoa yang sakit penyakit, Kau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Seluruh apapun yang terjadi di kota kami tercinta Indonesia Tuhan, Kau berkatin Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pakailah kami untuk menjadi salon berkat Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Oke, tiba saatnya kita doa penutup dan doa berkat. Dipersilakan Pak Stian. Baik, kita akan menerima berkat dengan iman, percaya kita angkat tangan. Pulang, terimalah berkat dari Allah, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus akan terus menyertai hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita yang setia dan percaya. Di dalam nama Yesus katakan, amin. Amin. Untuk doa berkat. Oke Pak, thank you Pak. Pak langsung keluar, soalnya ada tidak orang yang mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand ya. Terima kasih, diberi 3 kesempatan orang untuk bertanya. Oke, yang pertama Bang Pur. Ada lagi? 2 orang. Ada lagi? Kak Gina. Halo Kak Gina. Oke Pak, ini udah ada, udah pas. Oke Pak, dari Bang Pur yang pertama. Saya mau Ada bertanya. 4 pertanyaan ya. Silakan Bang. Oke. 4. Oke, saya mau bertanya, Pastor. Mujizat masih ada itu kan bicara iman. Nah, ini kan kita bicara tentang iman. Mujizat masih ada. Itu bicara tentang iman. Apa tujuan mujizat itu masih ada? Dan yang pertama. Yang kedua, apa fungsi mujizat itu? Itu aja, Pastor. Terima kasih. Ya, baik. Kurniawan. Jadi poinnya tadi saya jawab, sudah ada tadi kita sampaikan di sharing tadi kan, bahwa tujuan daripada mujizat itu adalah untuk apa? Kan? Sudah ada itu dalam pertanyaan. Tadi kan 3 pertanyaan saya sebutkan ya, berkaitan dengan mujizat masih ada. Untuk menyatakan kedaulatan Allah dan untuk membuat orang menjadi percaya. Itu salah satu. Kemudian untuk tujuan untuk meneguhkan pemberitaan Injil. Ya, itu daripada mujizat itu. Jadi kalau kita bicara tentang terjadinya mujizat, itu tentu kembali kepada setiap orang dalam soal beriman ini ya. Saya bilang ya, penyerahan yang total akan mendatangkan mujizat yang total. Ngerti ya? Penyerahan diri yang total pasti mendatangkan mujizat yang total. Kalau penyerahan diri kita setengah-setengah, jangan harap kita mendapatkan mujizat yang total. Ya, amin. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ya, terjadinya mujizat karena ada penyerahan diri. Penyerahan diri yang total. Sehingga terjadilah perkara mujizat tersebut. Kira-kira begitu ya. Ya, silakan yang lain. Oke. Gimana Bang Pur? Oke, sangat hati. Oke, ada 2 Kak Gina.
Dipersilakan Kak Dina. Shalom Pastor. Halo. Nah, gini Pastor, saya dulu kan Pastor sering merasa mendapat mujizat, ya kan? Nah, jadi waktu saya kuliah, saya buat status di WA, butuh mujizat. Saat saya menghadap dosen saya gitu, dengan harapan dosen saya ini menerima kehadiran saya, seperti itu kan, untuk mendapatkan tanda tangannya. Nah, jadi status saya itu dikomen sama teman rohani saya. Jadi masa hanya untuk mendapatkan tanda tangan itu katanya sebuah mujizat. Kalau tanda tangan itu tanpa mujizat pun pasti akan diberikan saat dosen saya merasa saya satu datang tepat waktu, misalnya sesuai schedule gitu kan. Yang kedua, tugasnya memang sudah diselesaikan gitu. Misalnya saya bimbingan untuk bab 3 gitu kan. Kalau dosen saya merasa bab 3 itu udah fix, ya udah pasti di ACC gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini, mujizat itu kriterianya bagaimana? Apakah hal-hal simpel di dalam kehidupan seperti bernapas, dapat tanda tangan dosen, dapat nilai bagus, apalagi ya sembuh dari penyakit, terus hujan tiba-tiba reda, apakah itu dinamakan mujizat? Nah, kalaupun itu mujizat, bagaimana kita menyikapinya selaku anak Tuhan gitu? Maksudnya gini loh, kalau kita menganggap hal-hal sepele seperti itu mujizat, nanti bisa-bisa kita kurang kurang usahanya gitu. Jadi sepertinya kita mengharapkan terus mujizat-mujizat, akhirnya kita itu seperti baby gitu, yang nggak bertumbuh, yang hanya mencintai Tuhan karena mujizatnya gitu, Pastor. Terima kasih. Ya, yang pertama adalah bicara tentang mujizat itu tentu bukan hanya berbicara tentang kesembuhan dari sakit penyakit saja. Jadi bicara tentang mujizat itu adalah berbagai hal yang dimana itu sesuatu terjadi di luar kebiasaan, di luar yang tidak bisa dijangkau oleh akal sehat kita. Itu bisa kita sebutkan sebagai perkara mujizat tentunya. Yang mungkin misalnya contoh, sudah umur 90 tahun misalnya, masa mungkin bisa mendapat anak? Secara logika, secara kesehatan tidak mungkin. Tapi kan Tuhan bisa terjadi rupanya kepada Sarah. Sarah bisa melahirkan, bisa mengandung, betul kan? Ini kan contoh bahwa mujizat itu dalam berbagai hal. Mujizat itu dalam berbagai hal. Jadi misalnya, mungkin juga sudah kekeringan sekian lama, tapi kemudian ada satu anak Tuhan yang tergerak hati untuk berdoa. Dia berdoa dan memanggil orang yang lain untuk sepakat meminta supaya kekeringan ini segera berlalu. Minta hujan datang. Terjadi seperti Elia meminta hujan pada waktu itu kan. 3,5 tahun orang Israel itu kan kekeringan. Karena dosa ulah perbuatan Raja Ahab. Jadi saudaraku, mujizat berbagai hal. Laut terberau, bisa terbelah dua. Itu kan mujizat. Jadi bicara tentang hal-hal yang di luar logika, di luar kemungkinan secara manusia bisa terjadi. Mungkin seperti saudara tadi ya yang berkata Kak Dina tadi kan, apa hal itu bisa disebut mujizat? Bisa kalau sejauh mana kita benar-benar memandangnya bahwa itu adalah sebuah perkara dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Karena secara logika tak mungkin mendapat tanda tangan dengan semudah itu misalnya. Tapi oleh karena doa kita minta pertolongan Tuhan, sekonyong-konyong bisa. Tiba-tiba artinya dengan ada jalan keluar. Gitu kan? Firman Tuhan kan ada, secara Alkitab juga ada berkata, bahwa jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Jika Tuhan yang menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi perkara mujizat itu datang dari Tuhan. Dan dengan berbagai cara. Nah, kemudian dikatakan tadi bahwa sejauh mana kita mengharapkan mujizat. Ya, tentu kalau masih hal-hal yang masih bisa kita upayakan, ya masa kita mengharapkan juga mujizat kan?
Itu artinya tidak benar ya. Bahwa memang mujizat itu diperlukan tentu di saat ketika tangan kita sudah nggak mampu. Di saat memang kita sudah secara manusia menganggap nggak mungkin lagi, ya, udah nggak mungkin deh. Nah, tinggal Tuhanlah yang bisa melakukan itu, ya, bisa saja, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Kira-kira begitu ya. Kira jawaban saya untuk bisa menjawab. Kak Dina, silakan. Ada lagi pertanyaan ketiga, yang terakhir ya. Pak, 2 orang lagi, Pak. Yoram. Oh, 4 orang berarti. Yoram. 4 Iya, pertanyaan. Pak. Ada 4 misalnya. Ya, silakan. Singkat-singkat saja ya, enggak masalah ya. Yang penting bisa pas pada pertanyaannya, saya bisa jawab. Ya. Singkat aja ya. Yoram. Oh my goodness. Oh ya, aku mau tanya nih, bagaimana sih caranya kita menajakan visi misi Allah? Makasih. Bagaimana Yoram, kita? Yoram. Mana Yoram? Coba pelan-pelan. Pelan-pelan. Maksudnya gini, Pastor. Aku Bagaimana terjemahkan ya. caranya kita menajakan visi misi Allah? Bagaimana cara kita mengerjakan misi-misi Allah? Itu maksud Yoram, Pastor. Aku terjemahkan ya. Itu maksudnya. Coba ulang. Bagaimana cara kita mengerjakan misi-misi Allah, katanya. Oh, mengerjakan misi-misi Allah. Iya, Pastor. Itu yang ditanyakan oleh orang. Bagaimana ya misi Allah kan kita ambil dulu misi tujuan utama penyelamatan jiwa ya. Tetapi kalau kita pakai ke secara umum, tentu misi Allah adalah kita menjadi berkat buat semua orang. Ya, itu secara umum. Kita menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Ya. Itu misi Allah kan, panggilan Allah kepada kita kan menjadi terang dan menjadi garam. Artinya kita membawa dampak yang baik. Ya, menerangi kegelapan, ya kan? Kemudian garam itu kan mempengaruhi sehingga yang tadinya mungkin suam-suam, yang tadinya nggak sungguh-sungguh, mereka bisa sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Itu fungsi kita, ya. Misi dari Tuhan untuk kita adalah mengerjakan proyek-proyek Allah, kita menjadi garam, menjadi terang. Amin. Artinya berdampak yang baik, berbuat baik, ya kan? Mendoakan orang, ya kan, menjadi teladan dalam sikap, perkataan dan perbuatan. Itulah saya kira menjadi panggilan kita. Itulah misi Allah buat kita, ya, menyelamatkan jiwa. Ya, sehingga saya katakan tadi secara umumnya kita menjadi berdampak buat semua orang. Ya, supaya semua orang boleh mengenal, ya, boleh menerima kabar baik bahwa Tuhan mengasihi mereka, ya kan? Kalau agen-agennya kita ini sebagai agen-agen Allah tidak menunjukkan terang, tidak menunjukkan teladan yang baik dari sikap dan perbuatan kita, bagaimana orang bisa menerima? Ya kan? Menerima kabar baik, menerima kesaksian kita, ya. Jadi memang penting untuk kita menjadi yang menyatakan, ya, terang dan garam dulu, gitu. Menjadi terang dan garam bagi kita. Saya kira itu ya misi Tuhan itu, kita menjadi saksi lah. Kan ada firman-Nya ya kan, pergi dan jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kamulah saksi-saksiku kata Tuhan kan di dalam Kisah Rasul 1 ya kan. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi misi Allah itu seperti itu, supaya semua orang bisa diselamatkan melalui saksi-saksi, yaitu kita. Ya, kita membawa terang, kita membawa garam, membawa dampak perubahan yang positif. Amin. Puji Tuhan. Saya kira itu saja dari saya. Ada yang pertanyaan terakhir keempat? Iya, Feli, Pak. Feli itu. Saya mau bertanya.
Salam. Halo, Felix. Ya, tentang apa tuh tadi? Mukjizat ya. Mukjizat. Ya suatu kebaikan dari Tuhan itu atau sesuatu yang kita lakukan baik untuk Tuhan itu. Ya, pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Kalau kebaikan dari Tuhan, ya kita aminkan. Ya, sesuatu yang kita lakukan baik untuk Tuhan, maksudnya itu kah pertanyaannya? Iya. Ya, sesuatu yang kita lakukan yang baik kita lakukan untuk Tuhan. Iya, gitu. Tentu kita menggenapi panggilan Tuhan ya. Kita menjadi saksi tadi. Kita berbuah. Karena Tuhan katakan kita harus berbuah kan. Sebagai pohon harus berbuah ya. Berbuah yang baik ya. Kan firman Tuhan berkata, biarlah semua orang mengetahui kebaikan ya melalui kehidupan kita ya. Tuhan mau seperti itu. Jadi sesuatu yang baik yang kita lakukan untuk Tuhan adalah memberi hidup kita. Melayani. Itulah yang Tuhan mau. Ya kan? Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan, ya kan? Roma kan? Kitab Roma kan? Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu, ya kan? Sebagai persembahan yang hidup. Itulah yang apa? Berkenan kepada Tuhan. Persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Ya, demikian ya. Ada lagi? Oke, ya. makasih. Udah. Saya kira itu yang baik yang kita bisa lakukan untuk Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita, masa muda kita untuk kita melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Habis Pak. Thank you Pak. Berkati. Rasa kesimpulannya apa Pak dari pertanyaan? Oke Pak. Kesimpulannya mengenai mujizat itu ada. Jadi mujizat adalah sesuatu perkara yang hanya Tuhan yang bisa melakukannya, dan itu terjadi bagi setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh, karena penyerahan diri yang total akan mendatangkan mujizat yang total. Jadi nggak boleh setengah-setengah untuk mengalami mujizat itu, gitu. Karena mujizat itu masih berlaku, tetapi untuk mengalaminya diperlukan untuk penyerahan diri yang sungguh-sungguh. Amin. Ya. Dan Tuhan mau untuk menyatakan mujizat kepada setiap orang yang percaya. Ya, berkaitan tadi dengan iman tadi kan? Karena iman itu menarik kuasa Tuhan. Setiap kali Tuhan mau menyembuhkan orang kan, Tuhan selalu berkata, jadilah menurut imanmu. Jadi kembali kepada tadi, ya, iman itu adalah sebuah penyerahan diri kepada Tuhan dengan rasa percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara tersebut. Tuhan sanggup untuk menolong. Ya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Mujizat pasti terjadi. Amin. Amin Pak. Thank you Pak atas kesimpulannya ya baik itu ya. Oke Pak. Oke teman-teman. Dara tutup rejoinnya Dara.